1078 Semasa FM. Boleh juga, boleh juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Risa Purwadibrata dan juga kameramen Bila Purwadibrata. Saat ini kami sudah berada di kediaman Bapak Haji Cecep Lukmanur Hakim. Langsung saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah berada di samping Bapak Haji Cecep. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Bapak ini kan sekarang bekerja sebagai DPRD Kabupaten Bandung Barat Komisi 2 ya Pak? Dari fraksi Partai Demokrat. Oke, bisa dijelaskan Pak riwayat pendidikan Bapak? Pertama saya di SD Bayabang 3. Bayabang 3 dulu itu di Desa Mataluyu, sekarang berada di daerah Sukahaji. Kedua SMP Negeri Cipendei, tahun 1986 sampai 1986 terakhir. Terus ke SMA Karya Pembangunan Cikalongwetan, lulus tahun 1990. Setelah itu ya berumah tangga tahun 1995 dan sampai sekarang alhamdulillah. Kalau dari dunia perkuliahan gitu Bapak kuliah di mana? Kuliah itu saya setelah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat. Setelah menjadi anggota DPRD Bandung Barat itu tahun berapa Pak? 2012. Saat ini kan Bapak sudah menjabat beberapa periode ya Pak. Itu dari tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu. Pertama itu 2009, setelah pemekaran Bandung Barat 2007 pemekaran Bandung Barat, dan awal pertama ya Bandung Barat itu 2007-2009 dan 2009 itu pemilu pertama di Bandung Barat. Ya Pak Haji mencalonkan diri dari Partai Demokrat. Ya alhamdulillah sampai 2014 Pak Haji ikut lagi pemilihan umum. Ya alhamdulillah terpilih lagi oleh masyarakat sampai 2019. Periode ketiga juga Pak Haji ikut lagi pemilihan. Ya alhamdulillah terpilih dan terpercaya oleh masyarakat. Ya sampai sekarang mungkin sampai jabatan 2024. Iya Bapak kan sampai sekarang sudah menjalani kurang lebih 3 periode ya Pak? 3 periode. Apa sih yang membuat Bapak ingin menjalani profesi ini? Intinya saya ingin mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa, khususnya ke masyarakat ya dari 4, ya terutama ingin membangun daerah. Ya alhamdulillah dengan masuknya Pak Haji terpilih oleh masyarakat menjadi anggota DPRD sampai 3 periode ini, ya Pak Haji bisa menjawab ataupun bisa membuktikan ke masyarakat intinya aspirasi yang masyarakat minta. Inti berupa sarana ibadah, infrastruktur, terus peternakan, pertanian. Intinya apa yang diharapkan oleh masyarakat secara politis ya Pak Haji alhamdulillah bisa diperjuangkan. Iya, kalau dari apa yang Pak Haji rencanakan gitu dalam perencanaan sekitar kemasyarakatan ini, apa aja sih yang sudah Bapak capai selama 3 periode ini? Ya intinya Pak Haji bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat yang asalnya tidak ada menjadi ada, yang ada intinya dibina ya sampai terasakan oleh asas manfaatnya kepada masyarakat. Iya. Kalau salah satu contoh pencapaian Bapak selama ini apa Pak? Tercapainya ya justru ya yang dirasakan oleh masyarakat sampai pagi sekarang mungkin secara syariat terpilih oleh masyarakat karena terbukti oleh masyarakat. Terbukti oleh masyarakat dan terasakan oleh masyarakat. Iya, karena ini kan berhubungan dengan masyarakat ya, pasti dari tiap masyarakat ini ada yang berbeda pendapat Pak. Intinya namanya di politik
politik ataupun misalkan bahkan di partai, namanya juga di dewan ada beberapa fraksi, dan mungkin untuk periode sekarang 2019-2024 itu ada 7 fraksi. Ya otomatis perbedaan itu sudah hal yang wajar. Dalam satu daerah ataupun dalam satu keluarga pasti namanya politik ada saja perbedaan. Ada saja perbedaan. Apa Bapak sering? Tapi kalau kita dirasakan oleh hati nurani ataupun dengan perasaan, ya kita berdoa sama Allah, apapun yang terjadi itu sudah rencananya Allah. Iya, kalau dari semua hal sulit nih Pak selama 3 periode itu kan pasti sudah banyak ya Pak. Sudah banyak. Ya, karena 3 periode ini bukan waktu yang sedikit. Ya. Nah, hal yang menurut Bapak itu paling sulit nih Pak. Ya intinya paling sulit itu dalam masalah kebijakan di pemerintah. Kebijakan. Ya kebijakan pemerintah. Ya intinya kan seperti gini. Ya masyarakat meminta A, sedangkan dalam aturan pemerintah itu tidak bisa. Itu ya jadi hal yang sulit. Ya itu dipaksakan kita melanggar aturan pemerintah sesuai misalkan undang-undang. Kalau yang memang misalkan ya kita tidak dilaksanakan, ya bagaimana cara memperjuangkannya? Otomatis seperti hal itu ya kita harus memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat, itu saja. Iya, kalau dari suka dukanya nih Pak, kalau dari sukanya itu apa aja sih Pak yang Bapak lalui selama 3 periode ini? Sukanya itu kalau seandainya pokok pikiran ataupun yang sepertinya dulu disebut di aspirasi sampai sekarang ya bisa terwujudkan, rasakan asas manfaatnya oleh masyarakat, itu suatu kebanggaan. Bahkan saya itu sudah benar-benar bisa memperjuangkan keinginan masyarakat. Iya, kalau gitu. dari dukanya Pak apa aja sih? Ya dukanya kalau seandainya memang aspirasi itu gak keluar, terus lantas misalkan masyarakat menanyakan terus, ya kita kan susah apa yang harus langkahnya yang saya harus buktikan kepada masyarakat. Ya otomatis dengan pemikiran, dengan biaya tersendiri. Intinya karena janji dewan itu ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat, keinginan masyarakat. Ya dengan berbagai cara ya otomatis ya biaya yang kita perlukan ya harus bisa membuktikan kepada masyarakat. Iya, memang hal yang tersulit dan termudah pasti kita Pasti lalui. ada saja namanya Iya. di kehidupan. Oke, Bapak sendiri kan ini berbaur dengan masyarakat ya Pak, dengan profesi ini. Apa Bapak punya jadwal rutin tersendiri untuk berbaur dengan masyarakat? Intinya berbaur dengan dekat dengan masyarakat. Ya, Pak punya jadwal rutin nggak Pak? Itu suatu jadwal yang rutin karena intinya apalagi Pak Haji di Komisi 2 yang membidangi pertanian, peternakan. Namanya pertanian, peternakan itu menyentuh dengan masyarakat kecil. Mohon maaf ya. Mohon maaf, ini bukan menghinakan kepada masyarakat yang misalkan kan ada tingkatan lah. Ada tingkatan bawah, tingkatan menengah, tingkatan atas. Ya otomatis Pak Haji secara rutin itu berdekatan sekali dengan masyarakat yang di bawah. Ya contohnya seperti kuli-kuli lah ya. Baik misalkan di sawah atau di ladang secara petani dalam waktu mencangkul ataupun ya kita dalam misalkan menyabit rumput, itu selalu berdekatan dengan masyarakat, tidak bisa berjauhan. Tidak bisa berjauhan ya, karena Ya. mungkin menjadi bagian dari aktivitas kita juga ya Pak. Ya, itu jadi kebagian aktivitas sehari-hari. Itu sebelum Pak Haji intinya gini, sebelum berangkat bekerja, jadwal misalkan sudah dijadwalkan, misalkan jam 10 ya sudah pembahasan di kantor ataupun di mana yang dialokasikan oleh sekretaris dewan. Ya Pak Haji secara rutinitas bangun pagi jam 5 sudah turun ke lokasi, ya baik peternakan, di ayamnya, di kambingnya, terus di pertaniannya, itu sudah hal yang rutin. Hal yang rutin ya, jadi tidak terasa lagi ya Pak. Tidak rasa lagi karena sudah biasa. Ya, Karena sebelumnya Pak Haji jadi dewan, ya seperti itulah baik di dalam perikanan selalu dekat dengan petani. Ya sekarang mau di sawah, di ladang, di kandang itu selalu dekat, itu sudah hal biasa. Selama ini gitu Pak, selama Bapak menjabat sebagai anggota DPRD di Kabupaten Bandung Barat ini, apakah Bapak pernah gitu berada dalam titik menyerah, titik terendah dalam hidup Bapak? Prinsip Bapak ya, namanya kehidupan, kita jangan mengalah sebelum kita berjuang. Itu yang menjadi
Jadi apa inspirasi Bapak itu? Kita bekerja keras, berusaha dan berdoa, ya Allah yang menentukan. Jadi ya kalau prinsipnya sudahlah saya mengalah, itu sangat salah sekali. Sangat Salah sekali. Jadi intinya kita berjuang berdoa, ya Allah yang sudah menentukan. Iya, kalau dari cara Bapak tersendiri nih dalam mengatasinya gimana? Karena pasti banyak masyarakat di luar sana, baik itu berbagai bidang pekerjaan pasti mengalami titik terendah dalam hidupnya. Dan menurut Bapak sendiri nih, intinya cara mengatasinya itu kita tawadu ataupun kita bersabar. Kita bersabar, ya memang kehidupan sudah ada yang mengatur, ya ada yang mengatur. Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya berencana, Allah yang menentukan. Itu saja motivasinya. Jadi ya kalau intinya gini, cita-cita gantungkanlah di langit. Ya, gantungkanlah di langit. Ya. Karena misalkan kalau sukses tidaknya ya Allah yang menentukan. Seperti gini, Pak Haji 1 periode, 2 periode, 3 periode, itu Allah yang sudah menentukan. Takdirnya ke sana, cuma kita manusia harus berusaha. Iya, harus berusaha itu. Ya, dari seperti apa yang Bapak bilang tadi, kan Bapak di bidang pertanian dan perikanan. Kalau Bapak punya usaha di luar jam kerja itu nggak, Pak? Ya justru yang tadi Bapak katakan, dari mulai sebelum bekerja ya Bapak melaksanakan hal rutinitas yang sudah biasa sebelum jadi dewan. Apa saja, Pak? Ya yang tadi disebutkan, Pak Haji memelihara ayam peternakan, memelihara perikanan, memelihara peternakan seperti kambing, sapi, itu sudah hal biasa. Oh, sudah hal biasa. Apa itu dimulai di waktu yang bersamaan atau berurutan, Pak? Ya, intinya kita harus bisa memanage waktu atau mengatur waktu. Kalau waktu kita nggak bisa diatur atau kita tidak bisa mengatur waktu, itu salah. Ya ini misalkan jam sekian, ya waktu kita kerja sampingan usaha yang kita, waktu kita berangkat dinas kita jam berapa ya kita berangkat, waktu pulang ya kita pulang, waktu istirahat itulah ada ada manajemennya, ada waktu. Iya, tadi kan ada perikanan juga ya, Pak, ternak juga. Dimulai itu sekitar tahun berapa, Pak? Apa setelah menjadi anggota DPRD atau sebelum menjadi anggota DPRD? Pak Haji mulai itu dari tahun 1995, awal pertama Pak Haji ya berumah tangga. Nah, karena ya basicnya mertua Bapak itu ya seorang pengusaha di bidang perikanan, baik mensupport pakan, mensupport benihnya, mengambil hasil perikanannya, itu dimulai dari 1995. Ya. Kalau dari yang ternak seperti ternak sapi, seperti ternak ayam, itu dimulai sejak kapan, Pak? Atau berbarengan dengan perikanan? Enggak, pertama perikanan dulu, setelah perikanan kelihatan ya situasi dan kondisinya daerah Selatan sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan lebih ini lagi, lebih jauh lagi, lebih intens lagi. Pak Haji mengambil langkah dalam usaha di darat, seperti di peternakan ayam petelur, di kambing, domba, di sapi. Itu yang bisa secara instan diambil di darat. Lebih dekat ya, Pak? Lebih dekat lagi. Iya, lebih dekat lagi. Kalau dari pengalaman Bapak nih di usaha di luar kerjanya, kan ada perikanan dan juga peternakan ya. Dari hasilnya tuh suka dikirim kemana, Pak? Itu dulu kalau di perikanan dikirim sampai ke daerah Jawa, daerah Salatiga, Yogyakarta, Semarang, sampai Lampung, yang dekat-dekat Bandung ya daerah-daerah inilah, daerah Jawa Barat, daerah luar Jawa Barat juga itu bisa disuplai gitu. Bisa disuplai. Jadi kalau masalah perikanan, kalau masalah ya ayam petelur ya di daerah sendiri saja seperti tetangga gitu kan, dengan harga yang memang jauh lah. Misalkan kalau di warung harganya sampai 25,
kalau datang ke Pak Haji misalkan karena yang dekat kan harga 20.000 kan lebih jauh kan, lebih jauh. Ya lebih murah, lebih intinya ya masyarakat terdekat itu merasa terbantu lah, merasa terbantu. Ya. Kalau dari titik terendah gitu, selama Bapak berusaha di luar pekerjaan Bapak sebagai anggota dewan, titik terendah dari peternakan ini seperti apa, Pak? Titik terangnya? Titik terendahnya, Pak. Oh, titik terendahnya ya namanya usaha pasti ada kendala, baik misalkan di perikanan, ya intinya di perikanan itu dengan bocornya jaring ataupun dengan masa-masanya musim pancaroba, mabuk ya, itu sudah hal biasa kan. Terus misalkan di ayam bertelur pancaroba dengan berbagai penyakit, kalau secara pemeliharaannya atau pengobatannya kurang intens ya, itu pasti ada saja. Jadi namanya usaha ataupun apa yang kita garap pasti ada saja kendala. Pasti ada ya kendala. Pasti ada. Bapak gimana nih Bapak dalam mengurus pekerjaan yang notabene itu sama-sama berat Pak, dari dua pekerjaan itu, dari sebagai anggota DPRD dan juga sebagai wirausaha nih di masa pandemi ini, seperti apa sih Pak? Apa ada perbedaan signifikan? Ya justru di masa-masa pandemi ini ya secara pengalaman yang sudah periode pertama ataupun periode kedua itu sangat jauh sekali dalam masalah kita memperjuangkan aspirasi, karena anggaran baik dari pusat, provinsi, pagi-pagi misalkan di daerah itu banyak sekali ya, intinya anggaran yang harusnya jadi berada di masa pandemi ini setengah tahun terakhir, sedangkan Bapak memegang pekerjaan yang sama-sama berat. Apa ada perbedaan signifikan gitu dalam mengurus dua profesi tersebut? Ya otomatis dengan adanya pandemi ini ya kita harus lebih mengatur waktu, intinya baik secara di pekerjaan sebagai anggota DPRD ya, kita ya lebih banyak menjaga jarak, pakai masker, banyak cuci tangan, sering mencuci tangan gitu ya, itu sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, kalau dari segi pekerjaan masyarakat gitu, dari segi ekonomi kan banyak yang turun drastis. Cara Bapak memberikan solusi kepada masyarakat itu seperti apa Pak? Ya kita yang namanya di daerah, di kampung lah, jadi seolah Pak Haji harus bisa lebih mengumpat kesemangatan masyarakat untuk lebih banyak bekerja. Daripada misalkan diam di rumah, lebih baik kita mencocok tanam atau berladang yang ada di daerah sekitarnya. Otomatis seperti misalkan di daerah Pak Haji ya ada sawah, ya ajak masyarakat untuk mencocok tanam atau jagung atau apa. Jadi intinya untuk bisa mendapatkan suatu keberhasilan gitu lah. Nah, di pandemi itu. Jadi yang aja di rumah, lockdown, misalkan menunggu bantuan dari pemerintah. Ya kita Pak Haji intinya ya kita memberikan support ke masyarakat. Jelas kita menanam jagung ataupun apa. Ya, mungkin dengan aktivitas yang dibatasi ya. Iya, dengan aktivitas yang dibatasi lah, yang dibatasi. Karena intinya kan beginilah namanya di kampung kan, karena pandemi atau corona itu secara di kesehatan akan mati dengan panasnya matahari. Tidak terlalu riskan lah kalau namanya di sawah ataupun di ladang, tidak terlalu riskan. Karena ya corona itu ataupun bakteri ataupun misalkan ya namanya penyakit corona itu secara di kesehatan itu bisa mati oleh panas dari matahari. Oke, kalau dari usaha Bapak sendiri sebagai peternak gitu nih, kan ada beberapa hewan gitu yang pasti memerlukan beberapa alat khusus atau makanan khusus yang dibelinya tuh tidak di toko sekitar, harus ada toko sendiri gitu, toko khusus yang pasti jauh dari rumah. Bapak bagaimana cara mengatasinya? Karena tengah pandemi ini kan bahkan untuk berpergian saja kita dibatasi. Ya intinya kita apakah bisa dikirim langsung oleh
pihak toko tersebut. Jadi kita tidak terlalu banyak aktivitas, ataupun misalkan bawa mobil sendiri langsung ke sana ke tempat pembelian. Jadi itu tidak terlalu berat lah, tidak terlalu berat buat Pak Haji untuk masalah kontribusi membeli pakan tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat. Ya. Ya, kesimpulannya meskipun di masa pandemi seperti ini bukan berarti kita harus berhenti berjuang dan berkarya. Berarti kita juga harus tetap berusaha ya. Harus tetap berusaha. Meskipun masa pandemi, dan bukan berarti menjadi penghalang bagi kita untuk terus berkarya, terus berjuang, dan jangan jadikan penghalang di masa seperti ini. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa FM boleh juga